Terjebak satu malam yang indah. Bab 030. Ernia ikut masuk kamar, saat mendengar Awan memanggil Gladys dengan nada meninggi. Begitupun Nenek Clara. Tapi, wanita itu tak juga membuka mata. Awan menarik tubuh istrinya. Betapa kagetnya dia, ada darah yang keluar dari lubang hidungnya. Gela! Allahu Akbar! Pekik Awan dengan tubuh gemeter. Linda! Bantu kami! Ernia berteriak memanggil Linda. Sementara Awan gegas membopong tubuh sang istri yang terkulai lemah memeluk baby Ki yang akhirnya terbangun sebab dia berteriak sangat kencang. Clara panik, dan mengikuti langkah Awan. Lalu membantu Awan membuka pintu mobil. Linda cekatan, dia sudah meraih kunci mobil yang Awan letakkan di atas meja. Dan mengambil alih kemudi, sementara Awan memangku istrinya di tengah bersama Nenek Clara. Ernia meraup Kinan dan duduk di kursi depan bersama Linda. Gela, bangun. Tak henti Awan menepuk pipi dan memanggil nama istrinya. Clara pun tak jauh beda. Dia mengguncangkan kaki Gladys yang dia pangku. Dengan air mata berderai. Tiada henti. Maaf, itu kalau bisa jangan direbah tubuhnya. Senderin aja biar tegak, ujar Linda. Memerintah Awan. Awan mengerti dan memeluk tubuh istrinya yang ia sandarkan ke dadanya. Bibirnya terus menyapa pipi pucat Gela. Clara berbisik melantunkan doa. Sementara Ernia terdiam. Membisu, dengan wajah bersimbah air mata. Hanya isak yang terdengar darinya. Kak, kumohon jangan pergi. Kita baru saja bertemu. Bahkan kita belum saling cerita. Seperti apa mama papa? Bangun kak, aku mohon. Maafkan aku yang egois, sebab enggan menerimamu. Maafkan aku, kak, rintih hati Ernia. Hingga sampai di rumah sakit, Ernia masih saja terus menangis. Awan ingin sekali memeluk adik iparnya itu. Sekedar memberikan ketenangan, dan bahu. Untuk bersandar. Tapi, dia tahu siapa Ernia kini. Jangankan memeluknya, bersalaman dengannya saja, Ernia menolaknya mentah-mentah. Mbak, sabar. Jangan nangis terus. Sini, Kinan biar aku bawa pulang ya. Stok ASI masih banyak kan, di kulkas. Nanti kalau sudah habis aku anterin Ki ke sini lagi, ujar Linda. Yang melihat kesedihan mendalam dari seorang Ernia. Wanita itu hanya menggeleng. Tatapannya terus lurus ke ruang unit gawat darurat. Nenek Clara menatap Ernia lekat. Dia tahu, cucunya itu sangat sedih sekarang. Tapi, ego membuatnya menekan untuk dirinya mengungkap rasa hatinya. Pulanglah. Kasihan Kinan, kalau terlalu lama di rumah sakit. Ada aku sama nenek yang akan jaga Gladys di sini, ujar Awan. Yang akhirnya memberanikan diri membuka suaranya. Dari hati yang tulus dia berkata begitu kepada adik iparnya itu. Ernia menggeleng kuat. Air mata semakin deras mengucur dari kedua bola matanya. Isak sampai terdengar sangat sesak dari dadanya. Dia memeluk erat Kinan, dengan tatapan lurus ke pintu ruangan yang selalu membuat orang yang menunggu di luarnya dak-dikduk. Tak karuan. Tidak. Aku mau nunggu kakak. Serak dan terbata Ernia akhirnya mengungkapkan perasaannya saat ini. Kakak. Gumam Linda tak mengerti. Iya, begitulah Ernia. Dia selalu menyimpan segalanya sendiri. Kehidupannya yang sendiri, akhirnya mengajarkannya untuk hidup sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Juga menjadi pribadi yang tertutup, dan pendiam. Kinan menangis, Ernia memberikan ASI dengan menutupinya dengan kerudung panjangnya. Awan tertegun dengan sikap adik iparnya itu. Yang sejujurnya pernah membuat hatinya luluh dan jatuh cinta padanya. Saat dia tahu, dan merasakan malam terdahsyat yang
Membawa petaka kini, Clara mendekati Ernia dengan ragu. Saat wanita itu usai memberikan anaknya ASI. Perlahan, nenek menyentuh bahu Ernia. Dengan tatapan teduh, nenek Clara memandang wajah Ernia. Nenek, lirik Ernia, yang disambut pelukan oleh sang nenek. Ernia tergugu dalam pelukan sang nenek. Pertama kalinya Ernia merasakan cinta tulus dari keluarganya. Hangat, dan terasa sangat damai dalam hatinya. Begitupun nenek Clara, yang terharu bahagia. Akhirnya mendapatkan pelukan dari sang cucu tanpa rasa benci dan amarah. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Gladys kembali masuk ke ruang ICU. Ernia memberikan kinan pada Linda. Dan dia meminta untuk bisa menemui sang kakak terlebih dahulu. Setelah diizinkan oleh dokter untuk pasien dijenguk. Kak, ini, Kukuma. Shoot. Ernia menyeka ujung matanya yang tak henti-hentinya mengeluarkan bulir embun sialan itu. Sekuat apapun dia menahan, mereka terus saja berdesakan keluar tanpa komando. Kak Gela, bangun. Kita belum bobo bareng. Kukuma, mau peluk Kak Gela, bisiknya lagi, seraya meremas-remas jemari tangan sang kakak. Yang sedari tadi Ernia peluk dengan erat. Ernia kian deras menangis, sebab Gladys hanya terdiam membisu di tempatnya. Tak ada pergerakan apapun dari sang kakak. Hanya ada bunyi mesin yang memenuhi ruangan itu. Kak, buka mata kakak. Lihat Kuma. Kukuma, mau. Tenggorokan Ernia tercekat, sangat sulit untuk mengungkapkan perasaan hatinya yang terkoyak sangat dalam. Kukuma, minta maaf, Kak. Akhirnya kalimat itu muncul dari bibir Ernia. Seiring dengan derasnya air mata yang begitu saja lolos dari kedua bola matanya. Perlahan, Ernia mendekatkan wajahnya. Tangannya gemetaran, mengusap wajah pucat sang kakak. Lalu ujung bibirnya menempel erat di pipi Gladys. Seiring isak yang terasa sangat sesak di dadanya. Tangisnya tak terbendung. Dia memeluk dan terus menyapa wajah sang kakak. Tapi, tubuh Gladys tetap mematung, lemas tak berdaya. Seakan raganya telah tiada. Ernia hanya bisa memeluk dan menyapa lembut wajah sang kakak. Hingga akhirnya waktu membawanya harus keluar dan meninggalkan sang kakak. Kukuma, keluar dulu ya Kak. Nah nanti, Kuma kesini lagi. Kakak, tapi, cepat bangun, ucapnya lirih, sebelum akhirnya dia mendaratkan sekali lagi sapaannya di pipi Gladys. Lantas menyeret langkahnya dengan berat meninggalkan ruangan itu. Clara memeluk Ernia penuh kasih. Malam itu, sang nenek pulang dan beristirahat di rumah Ernia. Meski canggung dan aneh, mereka tetap mencoba berbincang sekedarnya. Mempertemukan hati yang sekian tahun terpisah. Dan kini bertemu untuk berbagi kasih. Yang sekian lama terputus sebab takdir yang memisahkan. Kak, bagaimana kondisi Kak Gela? Tanya Ernia pada Awan, melalui sambungan telepon. Sebab semalam mereka berpisah. Awan pulang ke rumahnya. Dan Ernia bersama sang nenek pulang ke rumah Ernia. Aku belum kesana lagi Nanti pukul 9 mungkin. Awan menyahut dengan canggung. Rasanya aneh sekali, Ernia memanggilnya dengan sebutan kakak. Senyum samar terulas dari wajah Awan. Teringat, saat suara Ernia memanggilnya dengan sebutan, Mas. Itu lebih nyaman baginya. Tapi, kini semuanya berbeda, dan tak bisa lagi seindah dulu. Awan. Yang sejatinya ada hati dengan adik iparnya itu. Harus rela memendam segala rasa. Demi indahnya hubungan keluarga mereka. Kalau ada apa-apa sama Kak Gela, tolong hubungi kami ya, Kak. Iya,
Pasti. Kinan sudah bangun. Awan berbasa-basi, agar Ernia tak langsung memutuskan sambungan teleponnya. Sudah, itu sama nenek buyutnya. Ya sudah, aku harus membantu di dapur, Kak. Sampaikan salamku untuk Kak Gela, kalau kakak kesana ya. Salam juga dari Kinan. Sahutnya dengan senyum samar dan rasa yang canggung. Baiklah, nanti aku akan sampaikan. Iya. Ada apa Kak? Sahut Ernia. Sebab panggilan Awan seolah menggantung begitu saja. Nggak jadi. Ya sudah, aku mau mandi dulu. Assalamualaikum. Tut. Panggilan terputus, bahkan sebelum Ernia menjawab salam dari Awan. Ernia menatap ponselnya dengan kening berkerut. Waalaikumsalam. Sahutnya, seraya meletakkan ponselnya di atas nakas. Kuma, Kinan nangis nih. Susuin dulu saja. Payah sekali nenek mengasuhnya. Masa menangani bayi menangis saja nenek tidak bisa, celetuk nenek Clara seraya menyerahkan baby Kinan pada Ernia. Ernia tersenyum menanggapi kalimat sang nenek. Lantas meletakkan baby Ki ke atas kasur. Dan mengecek diapers si bayi. Bukan nenek buyut yang nggak bisa jagain. Tapi Ki yang pup, Nek, ujar Ernia. Yang membuat nenek Clara sontak tertawa. Ernia segera membersihkan bayinya. Setelah itu, dia memberikan ASI di depan sang nenek. Wanita tua itu terus saja memandangi cucunya itu. Kamu itu mirip sekali dengan Arumi. Sangat mirip, ujar nenek Clara. Sungguh, Nek. Iya, melihat kamu itu seperti melihat Arumi kembali. Ernia tersenyum dengan genangan di matanya. Bagaimana tidak, seumur hidupnya. Dia belum pernah tahu bagaimana wajah ibu dan ayahnya. Dia hanya bisa menghadirkan mereka melalui hayalan dan lamunannya. Kalau papa, mirip siapa Nek? Apa mirip Kak Gela? Tanya Ernia, seraya menyeka ujung matanya. Betul, Gela itu mirip sama Mahe. Sikapnya ya begitu, mirip juga. Kadang kasar kalau ngomong, jutek. Pokoknya Gela sama papanya itu kembaran kalau kata nenek. Ernia tersenyum lebar, dengan ujung netra yang enggan mengering. Ada bahagia yang terasa sakit di sudut hatinya. Tahu bagaimana gambaran kedua orang tuanya. Kendati dia belum mengenal sang kakak. Tapi, dia pernah beberapa kali berinteraksi dengan wanita yang kini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Mama, punya saudara Kak Nek? Adik atau kakak, barangkali? Tanyanya lagi. Tidak, Arumi anak nenek satu-satunya. Itu sebabnya nenek sangat kehilangan. Dan saat tahu kalau kamu masih hidup saat itu, nenek sudah mengamanatkan pada Gela, kalau harus mencarimu. Tapi, kan, sekarang kita sudah ketemu, Nek. Kuma minta maaf, kalau kemarin dulu sikap Kuma kurang berkenan di hati nenek. Kuma benar-benar minta maaf, Nek, ujar Ernia. Nenek Clara tersenyum, seraya mengusap lembut pipi Kinan. Wanita tua itu lantas menarik nafasnya panjang dan membuangnya secara perlahan. Nenek yang minta maaf. Seharusnya sejak dulu nenek cari kamu. Tapi, Gladys memang yang keterlaluan. Dia melarang nenek kemanapun. Katanya dia yang akan mencarimu sampai ketemu. Tapi, malah Tuhan berkehendak sesuai keinginannya. Nek, bukan seperti kemauan sang umat, sahut Ernia. Kamu memang sangat mirip dengan Arumi. Sabar banget. Nenek berdoa. Semoga kamu segera mendapatkan jodoh kembali ya, ujar sang nenek. Kuma mau sendiri saja, Nek. Hidup bareng Kinan sudah cukup membuat Kuma bahagia, sahut Ernia dengan wajah tertunduk dalam.
Menatap beningnya kedua bola mata Kinan, yang menatapnya penuh cinta. Enggak bisa. Kamu harus menikah lagi, Kuma. Nenek mau kamu melahirkan Kinan-Kinan yang lain lagi. Supaya ada yang meneruskan generasi keluarga kita, sayang, sanggah Nenek Clara.